11. Penuh misteri. Hari-hari berikutnya Ellery dan Kevin masuk sekolah seperti biasa. Akan tetapi dari keduanya saling diam. Bahkan Kevin meminta Degan menukar tempat duduk mereka. Kini Kevin duduk dengan Nadila dan Ellery dengan Degan. "Hei, teman kamu kenapa sih? Sampai harus bertukar tempat duduk segala. Memang dia ada masalah apa denganku?" tanya Ellery kepada Degan saat pelajaran belum dimulai. "Entah, kan lo sendiri yang terakhir kali bertemu di rumah sakit sebelum dia pulang. Kita tuh seperti dicuekin Kevin akhir-akhir ini," balas Degan dengan mengedikkan bahunya. "Apa karena aku meninggalkannya begitu saja? Tapi waktu itu dia yang mendiami aku lebih dulu. Aku tidak suka. Ada orang di dalam satu ruangan akan tetapi dia diam saat aku berinteraksi dengannya," terang Ellery yang melirik ke arah Kevin dan nampak sedang serius mengamati layar ponselnya. Degan pun menoleh sejenak ke arah Kevin. Ia takut Kevin sedang bekerja di dalam layar ponselnya. Lalu ia kembali memposisikan diri menjadi pendengar yang baik untuk Ellery. "Lo pernah nyinggung dia nggak?" tanya Degan. Ellery nampak berpikir menyinggungnya. "Aku rasa tidak. Yang ada kan dia selalu mengerjai aku." Ellery berusaha mengingat-ingat, namun tidak ingat apapun yang sekiranya menyinggung Kevin. "Oke, yang gue tahu, Kevin gak suka kehidupan pribadinya diusik dan diketahui banyak orang. Dia itu paling ogah ditanya-tanya tentang kehidupannya. Dia memang nampak urakan, tapi dia itu tertutup untuk orang lain dan yang pasti, dia baik. Walaupun terkadang kata-katanya ceplas-ceplos dan terdengar menyebalkan," terang Degan. "Oh, gitu ya. Lalu, yang aku tahu usianya sudah 19. Akan tetapi, mengapa dia masih jadi siswa abadi di sekolah ini? Apa dia sebodoh itu? Hingga tidak naik kelas berkali-kali?" Ellery menatap Degan yang wajahnya tidak kalah tampan dengan Kevin. Degan mengekeh, "Hei Nona, jangan sok tahu dengan kesimpulan lo sendiri dan mengatasi sahabat gue itu bodoh. Dia gak seburuk yang lo terka. Kalau saja lo tahu siapa Kevin, gue yakin lo bakal kelepok-kelepok dibuatnya," cibir Degan karena telinganya merasa panas saat sahabatnya dijelek-jelekan oleh Ellery. "Loh, memangnya siapa dia?" tanya Ellery. Sama seperti ketika ia bertanya kepada sang kakek dan hanya mengatakan, "Nanti juga kamu tahu. Saat ini jalankan saja misi kamu dengan baik." Itu yang Ellery ingat selalu dari beberapa hari lalu. Saat ini, guru fisika keburu masuk kelas dan Ellery tidak mendapatkan jawaban dari Degan. "Pagi kelas," sapa guru fisika. "Pagi Mr. Alendra," balas serempak kelas. "Siapkan tablet kalian, ponsel, buku dan lainnya. Masukkan ke dalam tas. Hanya tablet yang ada di atas meja dan buka link soal yang Mister bagikan ke grup pagi ini kita PH." "Iya Mister, kok mendadak sih?" "Iya Mister, kami belum siap," terdengar nada protes dari para siswa kelas tersebut. "Tidak ada alasan. Mister kan selalu mengatakan setiap jam pelajaran meter harus siap. Apapun itu kemungkinannya bisa kan? Mister selalu membuat hal dadakan yang mengejutkan kalian. Sudah, silahkan bersiap jika sudah masuk link. Dalam hitungan ketiga, silahkan mengerjakan soal dan kalau sudah selesai, langsung diteruskan saja ke link yang ada di bawahnya. Setelahnya silahkan keluar. Untuk jam pelajaran berikutnya sepertinya kalian free. Kami akan mengadakan meeting untuk 2 jam ke depan," pinta Mr. Alendra. "Siap Mister." Akhirnya kelas tersebut sunyi dan mereka konsentrasi pada soal-soal yang ada di layar tablet mereka. Ellery nampak tidak begitu konsentrasi. Sesekali melirik Kevin, ia memikirkan bagaimana caranya mendekati Kevin atas dasar anjuran sang kakek. Kalau boleh memilih, ia lebih baik keluar hari itu juga dari sekolah dan ia hanya ingin melanjutkan pekerjaannya saja. Sebagai CEO, mengejar Kevin adalah tugas yang berat untuknya. Hampir 20 menit kemudian Kevin berdiri dari tempat duduknya
dan mengatakan ia sudah selesai mengerjakan tugas. Sebetulnya Kevin sudah selesai mengerjakan tugas dari 10 menit yang lalu. Namun, ia menahannya terlebih dahulu agar yang lain tidak curiga kalau dirinya mampu mengerjakan soal hanya dalam waktu 10 menit saja. Ellery mengerutkan keningnya. Secepat itu? Bukankah ia bodoh? Tanya Ellery di dalam hatinya, dan setelah Kevin keluar dari ruangan, selang 5 menit kemudian ke-6 temannya pun menyusul, termasuk dekan. Ellery tambah bingung. Bukankah ke-6 orang itu yang menjadi siswa abadi di sekolah tersebut? Mengapa saat mengerjakan soal mereka lebih dulu keluar? Ellery malah pening memikirkan mereka. Atau mereka mengerjakan soal dengan asal ya? Tanya Ellery pada dirinya. Masih ada 12 soal yang belum ia kerjakan dari 60 soal fisika, yang beberapa di antaranya harus dijawab menggunakan rumus. 10 menit lagi ya kelas. Terdengar Mr. Elendra memperingatkan dari depan kelas. Ellery kembali mengerjakan soal dan jujur saja, ia merasa kesulitan di beberapa pertanyaan karena ia lupa dengan rumus-rumus fisika sebelumnya. Ellery bukan murid jenius seperti Kevin. Ditambah ia sudah konsentrasi pada pekerjaannya sebagai CEO. Maka ia betul-betul sudah lupa pada pelajaran sekolah. Akhirnya sesi PH atau ulangan harian itu ditutup. Para murid bebas keluar kelas asal tidak bergaduh karena sedang diadakan meeting tahunan sekolah untuk membicarakan kelangsungan sekolah, perbaikan infrastruktur sekolah dan lainnya. Kevin sudah ada di ruang meeting. Ia adalah salah satu pemilik saham di sekolah tersebut. Saham yang diwariskan oleh sang nenek dan kakeknya terdahulu. Ellery baru saja keluar dari kelas dan ia mengajak Nadila ke kantin. Dil, kamu lihat tidak? Kevin sama gengsnya keluar lebih dulu padahal itu soal yang sangat sulit loh. Apa mereka mengerjakan soal dengan asal-asalan ya? Secara mereka murid abadi di sini, yang tertentu tidak naik kelas berkali-kali kan? Tanya Ellery kepada Nadila saat minuman dan makanan sudah ada di hadapan mereka. Iya, aku lihat mereka keluar lebih dahulu. Tapi kalau mereka mengerjakan soal dengan asal tidak mungkin mendapatkan nilai sempurna. Ellery tersedak minuman yang tengah ia sesap. Apa? Nilai sempurna? Maksud kamu apa? Tanya Ellery. Nih El, 10 besar nilai terbaik di-share terlebih dahulu di grup dan Kevin yang paling sempurna yaitu A+. Karena pada jawaban esai ia menyertakan rumus di tiap jawaban. Sedangkan ke-6 CS-nya mendapatkan nilai A. Terang Nadila sembari menunjukkan layar ponselnya karena semua penilaian di-share di dalam grup kelas. Ellery membelalakan matanya tak percaya. Kok bisa? Tanyanya. Kevin itu penuh misteri ya, Dil. Apakah karena hal ini Opa sampai membuat kita kembali ke sekolah? Duh, aku pusing, Dil. Kevin itu sebetulnya siapa sih? Ellery sungguh penasaran dengan Kevin. Hei, anak baru. Jangan coba-coba mendekati Kevin ya. Dia gebetan gue. Faham? Tiba-tiba saja seseorang mengancam Ellery dengan menggebrak meja yang tengah diduduki Ellery dan Nadila.